Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kita Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sarwal afiyah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini kita akan melanjutkan yaitu di halaman 79 tentang penjelasan dari syair yang dibacakan oleh Khalil Ibn Ahmad yang ada di dalam halaman 76. Jadi di dalam 76 itu kan ada syair ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa'adin darsahu bifi al-hamid dan seterusnya. Ini akan kita perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi syi'ri lan iku ing dalam syair alladzi dzakara kang tutur hu ing syair sapa Khalil bin Ahmad rahimahullah. Khalil bin Ahmad rahimahullah. Syekh Khalil bin Ahmad rahimahullah. Fawaidu katsiratun utawi pira-pira faidah kang akeh. Di dalam syair yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dibacakan oleh Khalil bin Ahmad ini terdapat faedah yang sangatlah banyak. Yang pertama, kilatan ngendika aki al-ilmu utawi ilmu iku min syartihi setengah sangking syarat ilmu liman katwe wong khadama kang ngeladeni sapa man ing ilmu iku ayyajala nyento dadi akan sapa talib anna saing manungsa kullahum sekabehane manungsa hudamahu ing wong kang ngeladeni hu ing ilmu. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari syair yang dibacakan oleh beliau tadi adalah bahwa kita harus benar-benar mengkhidmahkan diri kita kepada ilmu. Artinya bahwa ilmu menjadi prioritas. Apa yang kita pelajari itu menjadi prioritas kita. Jangan hanya dijadikan ilmu yang kita pelajari itu hanya sebagai sambilan saja. Nah, kalau kita menjadikan ilmu itu hanya sambilan saja, bukan prioritas, artinya ya sekenanya saja, ya pada akhirnya ilmunya juga sekenanya. Namun sebaliknya, jika kita jadikan ilmu yang kita pelajari itu menjadi prioritas kita, maka insya Allah ilmu itu juga akan menghormati kita dan pada akhirnya kita akan memperoleh ilmu tersebut. Itu intinya yang pertama. Jadi jadikanlah kita menjadi pelayan ilmu yang benar-benar konsisten di dalam melayaninya. Bukan hanya sebagai pelajar saja, orang yang belajar saja, tidak, karena prosesnya masih panjang. Orang yang sudah selesai tamat pelajarannya, maka dia tetap menjadi pelayan ilmu. Caranya bagaimana? Yaitu mengajarkan kepada orang lain. Itu juga termasuk dalam menjadi khadimnya ilmu. Kayak saya saat ini, memang saat ini sudah tidak sekolah lagi, tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menjadi pelayan ilmu, tapi dengan versi menyebarkannya melalui pengajaran-pengajaran. Tuh.
Jadi kita ini akan senantiasa menjadi pelayan ilmu sampai kita meninggal. Makanya kemudian ada sebuah keterangan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan, maksudnya mulai dari kita tadi sampai ilal lahdi, sampai kita mengunjungi liang lahat. Ini yang pertama. Yang kedua, wayambaghi lan sayukya talibil ilmi kadwe wong kang loro ilmu apa ayyakuna nyentono sapa talibul ilmi ana iku muta'ammilan wong kang angen-angen fi jami'il awqati dalam sekabihi pira-pira waktu fi daqaiqil ulumi ing dalam pira-pira lembuti pira-pira ilmu. Wa ya'tada lan yanto ngadatakan sapa talibul ilmi dalika ing mengkono-mengkono ta'amul fa innama krono angin pastine yudriku bisa nemu sapa talibul ilmi ada iko ing lembut-lembut ilmu bita'ammuli kelawan angen-angen. Yang kedua adalah pentingnya atau urgensi dari refleksi. Apa artinya refleksi atau ta'ammul di sini? Refleksi itu artinya memikirkan ulang apa yang telah dipelajari dan benar-benar memikirkan secara mendalam. Jadi tidak hanya sekedar kita pelajari setelah itu selesai, tidak. Sampai di ruang kelas dengarkan keterangan guru, habis itu selesai ditutup bukunya. Bukan seperti itu. Tapi yang sampai lakukan adalah apa yang menjadi keterangan guru itu juga sampean coba dibaca ulang, direfleksikan, dipikir secara mendalam. Itu namanya muta'ammulan. Maka seharusnya bagi orang yang mencari ilmu hendaknya ia merefleksikan di segala waktunya, fi jamil awqat, fi daqaiqil ulum. Merefleksikan ilmu-ilmu mulai ke akar-akarnya sampai ke akar-akarnya. Dan hal itu menjadi kebiasaan, wa ya'tada dzalik, menjadi kebiasaan. Artinya tidak hanya sekedar saat ini saja, tidak, tapi seterusnya. Jadi pentingnya di situ. Lebih baik hanya membaca satu lembar, tapi satu lembar ini benar-benar direfleksikan daripada hanya membaca satu buku tapi tidak direfleksikan sama sekali. Ya baca saja lewat gitu. Setelah selesai apa yang ditanyakan, setelahnya itu apa yang kamu baca, ternyata dia tidak paham sama sekali. Ini karena tidak merefleksikan. Setidaknya bagaimana cara merefleksikan? Setidaknya kita berdialog dalam diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau ada teman, dua saja satu jam, sampean dengan temannya. Nah ini mencoba mendialogkan apa yang dipelajari. Itu namanya at-ta'ammul. Walihadza lan krono arahi iki angen-angen ila den ngendikake ta'ammal den angen-angen no sira tudrik mongko nemu sapa sira. Sehingga dikatakan ta'ammal, refleksikanlah. Maka hasil dari refleksi itu, dari berpikir secara mendalam, tudrik, kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Wala buddalan ora kena ora apa minat ta'ammuli angen-angen qabalal kalami sadurungi guneman
hatta yakuna sehingga ono opo kalam iku sawaban bener. Fa innal kalama krono satuhune kuneman iku kasahmi kaya panah. Fala buddha mongko ora kena ora minta kuwimihi saking cecekan kalam bita amuli kelawan angan-angan mikir-mikir. Wabalal kalami saturuni kuneman hatta yakuna sehingga nyento ono opo kalam iku musiban kang benar. Juga sama, bukan hanya dalam hal belajar saja. Dalam hal kita ingin berbicara, melontarkan omongan kepada orang lain, hendaknya dipikirkan secara mendalam terdahulu. Direfleksikan dulu apa yang akan dipikirkan. Terkadang kan kita mendahulukan mulut daripada pikiran. Jadi apa yang keluar dari mulutnya, bahasa kasarnya itu adalah ya comberan gitu. Kenapa? Karena tidak dipikirkan dulu apa yang diomongkan. Beda dengan orang yang memikirkan dulu dan setelah itu diomongkan. Karena kalau ia memikirkan dulu, dipikir secara matang, kemudian dia omongkan, maka dipastikan omongan itu akan lebih dekat kepada kebenaran. Terkadang sebaliknya, orang itu ngomong terus, ngerocos terus, tidak dipikirkan apa yang diomongkan, benar enggaknya. Katakan di sini, wala budda minat ta'ammul qablal kalam. Harus kita pikirkan secara mendalam, kita refleksikan sebelum kita berbicara. Hatta yakuna sawaban, sehingga apa yang kita bicarakan itu menjadi benar. Fa'inal kalam, karena sesungguhnya pembicaraan kasahmi seperti panah. Panah kalau sampai tidak bidik secara benar, sampai tidak arahkan secara benar, maka panah ini bisa merugikan sampeyan. Kok bisa merugikan sampeyan? Ya bisa jadi panah yang sampeyan lepaskan itu justru mengenai orang yang tidak bersalah. Jadi, kalau tidak di bahasa kita keker kada, tidak ditentukan dulu arah tujuannya kemana, sehingga akan melukai orang lain, adanya itu seperti itu. Sehingga penting fala budda min taqwimihi, sehingga harus kita perjelas, kita luruskan dulu pembicaraan itu dengan cara refleksi, bita'ammul, dengan merefleksikan, berpikir secara mendalam sebelum kita lontarkan perkataan itu. Hatta yakunu musiban, sehingga perkataan kita benar adanya. Disinilah kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita akan pentingnya berbicara dengan dilandaskan oleh berpikir, berbicara dengan kebenaran. Karena manusia itu kebanyakan dosanya keluar dari dua lubang. Lubang yang pertama adalah lubang atas, yaitu mulut. Sedangkan lubang yang kedua adalah lubang di bawah perut. Itu kebanyakan dosa manusia di situ. Kebanyakan orang dosanya di situ. Kenapa dia mencari harta, bahkan sampai dengan mencuri, begal dan seterusnya? Itu hanya ingin ingin melampiaskan nafsu yang ada di dalam mulutnya supaya makan enak gitu. Itu kan
mulut itu. Terkadang manusia itu juga bisa bermaksiat dengan mulutnya. Ketika ia berbicara dengan pembicaraan yang menyakiti orang lain, fitnah, adu domba, itu semuanya datangnya dari mulut. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mendahulukan pendengaran sebelum pembicaraan. Contohnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan di depan penglihatan mereka, wa ala absarihim gishawah, ada penutup. Kalau kita lihat di sini, pertama hati, kemudian pendengaran, baru setelah itu mulut. Nah, ini supaya kenapa? Supaya kita paham bahwa kita harus sering menggunakan telinga kita daripada mulut kita. Terkadang sebaliknya, orang itu lebih banyak menggunakan mulut daripada telinga. Ngomong terus gitu kan ya. Sedangkan orang lain ketika mau ngomong, kupingnya ditutupi gitu. Gak mau dengerin orang lain ngomong gitu kan, kayak gitu. Padahal manusia itu sebelum ia bisa berbicara secara jelas, bisa mengatakan huruf dengan jelas, itu fungsi pendengarannya jauh lebih berfungsi daripada daripada mulutnya. Karena fungsi pendengaran ini dia datang lebih awal, maka terkadang fungsi pendengaran ini kemudian dicabut terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fungsi pembicaraan. Makanya ketika umurnya sudah tua itu, yang pertama kali diambil itu biasanya apa? Pendengaran. Mulai kopok gitu. Cong, Mbak, mereka kan Mbak, Kalau ceer, jadi benda dengar gitu kan. Tapi kalau mau suruh ngomong sih lancar. Apalagi disuruh marahin cucunya tidak mau ngaji, disuruh marahin kembahnya itu. Lancar itu. Lancar. Bahkan isi kebun binatang pun keluar dari mulutnya. Terkadang kita harus sering banyak mendengar daripada berbicara. Kalaupun kita berbicara, maka pikirkan dulu apa yang dibicarakan. Karena apa yang dibicarakan dalam melalui mulut kita itu mencerminkan pribadi kita. Kita bisa mengeluarkan mutiara dari mulut kita apabila kita memikirkan apa yang dibicarakan. Jadi yang keluar dari mulutnya itu adalah mutiara. Bukan mutiara asli itu, bukan. Tapi semuanya berfaedah, berpahala, menyenangkan orang lain. Sebaliknya, mulut seseorang itu akan menjadi comberan apabila yang dikeluarkan itu hanyalah sisa-sisa kotoran dari air, dari dan seterusnya. Dan itu biasanya tidak disaring dulu oleh akalnya, yang ngomong saja itu comberan. Yang namanya comberan, maka dia akan mempunyai sifat bau, pasti. Comberan itu bau, tidak ada comberan yang tidak bau. Yang kedua, orang jijik juga sama, pembicaraan atau omongan yang seperti comberan, orang jijik mendengarkannya. Yang ketiga, apabila comberan ini dilemparkan ke orang lain, marah apa enggak kira-kira? Marah. Kecuali anak kecil itu kan. Dikasih comberan malah tambah seneng ya kan. Ciprat katanya. Kalau anak kecil itu. Tapi orang dewasa yang marah gitu kan. Pun juga sama. Omongan yang comberan kemudian dilemparkan kepada orang lain, dia juga akan marah. Seperti itu. Maka tergantung dari saringan. Nah, saringannya itu berupa apa? Bita'ammul, dengan refleksi, dengan berpikir secara
mendalam. Kira-kira apa yang ingin saya omongkan ini benar atau tidak? Terutama ibu-ibu ini, ibu-ibu, mbak-mbak ini rawan hal ini karena survei membuktikan perempuan itu membutuhkan 15.000 kata yang harus dikeluarkan setiap harinya. Beda dengan laki-laki separuhnya sekitar 7.500. Biasanya kalau kurang dari 15.000 kata itu pusing ya. Maka harus ngomong banyak. Iya betul ini. Ini sesuai dengan penelitian. Maka bagaimana supaya 15.000 kata ini bisa keluar? Ya, bisa ngomong hal-hal yang positif, yang berfaedah. Atau kalau tidak ada yang bisa diomongkan, ya sudah baca Al-Quran satu misalnya. Baca sholawat, itu juga menjadi jalan keluar sebenarnya. Kalau bisa diam ya diam, tidak apa-apa. Nah, karena diammu di waktu yang tepat itu adalah sedekah. Sebaliknya ucapanmu di waktu yang tidak tepat itu adalah dosa. Sampai berbicara di waktu yang tidak tepat itu juga berdosa. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.